Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, cuaca yang indah, cuaca yang cerah. Tubuh yang sehat Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami. Sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau memberkati supaya firman-Mu ini boleh berbicara kepada kami secara pribadi, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Mari kita melihat bagian ini bersama-sama saudara. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan saya memberikan judul di dalam renungan hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia beberapa kali menampakkan dirinya kepada para murid dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan bagian yang akan kita coba baca dan renungkan bersama adalah bagian yang menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid. Saya akan membaca ayat yang ke-36 saja untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, ada beberapa hal penting yang bisa kita tarik pelajaran di dalam perikop tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid ini. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus dan penampakan diri Yesus kepada para murid memberikan damai sejahtera kepada mereka. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid melihat kenyataan satu fakta yang tidak bisa mereka pungkiri lagi, bahwa Tuhan yang mereka sembah disalib, mati, dan dikuburkan. Kemudian Tuhan yang mereka sembah bangkit dari antara orang mati. Saudara, membuat mereka sedih, membuat mereka susah hati. Mungkin masih ada rasa duka pada diri mereka. Mereka sedang berkumpul dan tiba-tiba saudara, ketika mereka berkumpul itu saudara, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Yesus yang bangkit, Yesus yang menampakkan diri, hadir di tengah-tengah para murid, memberikan damai sejahtera kepada mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Para murid yang sedang berduka, para murid yang sedang bersusah hati, dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian pula dengan kita saudara hari ini. Kalau hari ini saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hidup kita penuh dengan kesulitan, hidup kita penuh dengan pergumulan yang terus-menerus silih berganti. Mungkin kita berjuang dengan sakit penyakit yang menerpa atau menimpa tubuh kita. Mungkin kita sedang bergumul tentang perekonomian kita, tentang usaha kita, dan lain sebagainya. Saudara, Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Memang bukan secara fisik Dia hadir di tengah-tengah kita, tetapi Dia hadir bersama dengan kita. Bahwa Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Dia ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam diri kita. Dan ketika Yesus ada di dalam diri kita, maka damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu ada bersama dengan kita. Itulah hal yang pertama yang bisa kita pelajari di dalam perikop ini. Bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang menampakkan diri kepada para murid, Dia memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Yang kedua saudara, kita melihat di dalam perikop ini bahwa Tuhan Yesus yang bangkit bukanlah hantu saudara,
tetapi dialah Tuhan Yesus. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat. Dia yang bangkit, dia bukan hantu. Saudara melihat di dalam ayat yang ke-37 sampai 43, saudara. Yesus berkata di sana, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yesus hadir, tapi ternyata para murid saat itu berpikir itu hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-38, Yesus berkata apa? Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, Yesus yang bangkit, Yesus yang menampakkan diri kepada para murid, ingin membuktikan bahwa dia bangkit bukan jadi hantu. Tapi dia bangkit, Yesus yang bangkit tetap menjadi Tuhan Yesus, Juru Selamat yang memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, Yesus yang bangkit bukan hantu. Tapi Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Itulah hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara dari perikop ini. Bahwa Kristus yang bangkit bukan hantu, tapi dia adalah Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara, bahwa Yesus yang bangkit itu, Yesus yang menampakkan diri kepada para murid, sesungguhnya merupakan sebuah penggenapan akan apa yang ditulis di dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Apa yang dialami oleh Yesus dari proses dari masa kelahirannya sampai hidupnya, pelayanannya, kematiannya di atas kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada para murid. Semuanya adalah sebuah penggenapan dari apa yang sudah disampaikan terlebih dahulu di dalam kitab Musa, para nabi, dan juga kitab Mazmur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Bukan saja menguatkan iman kita, tapi kita bersyukur kepada Kristus Tuhan. Bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Yesus yang bangkit bukan hantu, tetapi Yesus yang bangkit adalah Kristus Tuhan yang adalah Juru Selamat umat manusia. Kristus yang bangkit sesungguhnya bukan sebuah dongeng, tetapi Kristus yang bangkit, Kristus yang menampakkan diri adalah sebuah penggenapan akan apa yang sudah dikatakan terlebih dahulu di dalam kitab Musa, kitab-kitab nabi, dan juga di dalam kitab Mazmur. Biarlah ini menguatkan hati kita, masih terus tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Damai sejahtera Tuhan ada pada diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati firman-Mu hari ini. Dan biarlah melalui renungan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan. Ketika kami berjuang dari hari ke hari, kami menjalani hidup kami dari hari ke hari. Yang mungkin sekali Tuhan ada kesulitan, ada pergumulan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah sumber damai sejahtera kami. Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu menjagai kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah kami terus dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.